على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Berdusta, ya menipu boleh juga, tapi biasanya takdir apa berdusta atau berbohong. Siapa yang menjawab ya? Pakai isyarat gini aja. Ewa anala akdzib artinya apa? Ya, saya tidak berdusta. As-so'alu tsani, hal tasubul muslimin? Ya, artikan. Ya, adakah kamu mencaci muslimin? Mm-mm. Hmm? Analah asubul muslimin artinya apa? Ya, saya tidak mencaci muslimin. Paling yang dicaci apa? Ya mungkin monyet-monyet yang suka mencuri, ya itu tak apa. Insya Allah. Mencaci kaum muslimin tak boleh. Hukum asalnya adalah dosa besar. Kecuali kalau terpaksa karena ada masalah lain yang sesuai dalil, itu lain urusan. Yang ketiga, ma'uqubatul kadzib. Wah, ini tidak dibahas di sini ya. Terjemahannya apa? Nak terjemah atau nak terjemah ya? Apa akibat dari kedustaan? Ya ini nggak dibahas ya di buku ini. Iya, apa? Iya, yaitu apa? Dosa besar. Ewa, yaitu apa? Nala isman kabiro, mendapatkan dosa besar. Apalagi misalkan hukumannya, eh bukan hukuman dari akibat dari kedustaan apa misalkan? Apa? Iya, dilaknat betul. Terkena laknat. Terkadang hukumannya sampai terkena kutukan, ya. Falaknatullah alal kadzibin. Betul apa? Azab. Mungkin azab di beberapa keadaan hukumannya adalah sampai datang azab mungkin, iya. Tak tahu apa. Oh, bukan itu. Hukumannya apa? Kalau orang berdusta hukumannya apa ya? Apa? Tidak dipercayai. Iya betul. Kalau ketahuan berdusta dan tidak bertobat, berarti apa? Persaksiannya akan tertolak. Iya. La tuqbal syahadatuh, persaksiannya tidak diterima. Ya, siapa tadi yang tunjuk jari? Ada lagi? Taib. Dan boleh jadi apa? Terkena azabul qabr, azab kubur, sebagaimana dalam hadis Jabir bin Samurah itu. Taib. Yaitu apa? Mulutnya dirobek dengan cakar besi di alam kubur sampai hari kiamat. Kalau kedustaannya sampai tersebar di di seluruh ufuk, di seluruh penjuru dunia. Naudzubillah, mulutnya dirobek. Sekarang yang keempat, halillahu yubghidul bazi. Apa artinya? Siapa yang mengartikan? Hal Allahu yubghidul bazi. Yubghidu apa arti yubghidu? Siapa yang akan menerjemah? Apa makna yubghidu? Bughd. Lawan dari apa? Yuhibbu. Ya? Bukan. Itu ghadab. Ya ghadab. Tapi ini yubghid. Apa? Iya, benci, betul. Berarti siapa yang akan mengartikan ini? Halillahu yubghidul badhi, ya. Berarti ya orang yang berbicara buruk. Apakah Allah membenci orang yang berbicara buruk, ya? Iya, na'am, Allah yubghidul badhi. Allah membenci orang yang mengucapkan kata-kata yang buruk. Kemudian yang terakhir di sini, idza sami'ta syakhsan yasubbu hal tangsahu. Siapa yang akan mengartikan ini ya? eh Siapa yang akan menerjemah ini? Idza sami'ta. Siapa yang akan menerjemah idza sami'ta? Ya. Apabila kamu mendengar syakhson yasubbuh. Eh Tunjuk jari. Cuma tunjuk mata ya. Iya, syakhson yasubbuh artinya iya seseorang memaki. Hal tang sohuh ya.
Iya, adakah kamu akan menasihatinya? Siapa yang menerjemah, yang menjawab? Ya, jawab. La ka na'am ka, eh? Siapa ya? Apa arti bertanya tadi? Pertanyaannya apa? Jika Anda mendengar seseorang memaki, adakah Anda akan menasihati dia? Oh, tahu-tahu banyak yang menjawab. Ya apa tadi? Ya apa? Naam apa? Naam anak asubuh? Bukan. Naam ida sami itu syakson ya subuh. Apa dengan ewa anak angsahuh artinya apa? Jika jika saya mendengar syakson, iya seseorang mencaci maki, anak angsahuh, saya akan menasehatinya. Betul. Baik. Kemudian masuk ke muka surat 89. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, ad-darsus samin adabul utas. Adab, pelajaran yang ke-8 adalah adab bersin. Idza atastu aqul alhamdulillah. Jika saya bersin, saya mengatakan alhamdulillah. Baik. Jangan apa? Bersin mengatakan apa itu? Hashim, Hashim, bukan. Bilang apa? Alhamdulillah. Iya kan? Orang kadang bersin malah seperti manggil Pak Hashim tuh dia tuh. Baik, jawabannya adalah alhamdulillah. Dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Al-Munawi dan lain-lain. Hikmahnya adalah bahwasanya bersin ini adalah, ya ini datangnya dari Allah Ta'ala, al-atas min Allah. Yaitu datang dari Allah, yaitu Allah yang menakdirkan badan kita kalau ada penyakit-penyakit, ada virus, ada mikrobakteria, akan ditolak ke hidung. Kemudian hidung itu akan menolak keluar. Jadi ini tujuannya adalah untuk membuang bibit-bibit penyakit, benih-benih penyakit. Ini adalah nikmat agar kita selamat. Kenikmatan itu wajib di apa itu disyukuri, diantaranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Baik. Pertanyaannya di sini, madza taqulu idza atas? Siapa yang akan menerjemah? Oh ya, terjemah. Apa yang kamu katakan apabila kamu bersin, ya? Iya, aqulu. Iyalah, aqulu alhamdulillah. Iya. Baik. Kemudian ini insya Allah senang pelajarannya. Kemudian adar sutasi, pelajaran yang ke-9. Wamin ada bil utos, termasuk dari adab-adab bersin adalah idza atastu adau yadi au saubi ala anfi wa fami. Apabila saya bersin, saya meletakkan tangan saya atau baju saya, boleh juga pakai apa? Sapu tangan atau mungkin tisu, ala anfi, ke hidung saya, wa fami, ke mulut saya. Jangan apa? Tangan temannya yang dipakai. Oh, kasihan temannya nanti. Tapi apa? Pakai tangan sendiri atau baju sendiri. Tujuannya apa? Agar penyakit tadi tidak menular ke teman-teman yang lain. Maka ditahan dengan tangan sendiri. Nanti menular ke tangan saya. Tak apa, tangan sendiri. Nanti boleh dicuci. Jangan mengorbankan teman yang lain. Atau pakai baju, tidak masalah. Baju sendiri atau tisu. Intinya adalah telah kita lewati pembahasan apa itu al-muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Muslim yang hakiki adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lidah dan tangan dia. Jadi jangan kita bersin ke muka teman. Kadang ada tuh di sekolah waktu, bukan anak loh ya, bukan anak. Cuma lihat teman dulu waktu sekolah, suka gitu main-main. Bersin malah sengaja ke muka temannya. Kasihan temannya, jadi apa? Wajahnya jadi sedih. Jadi sedih. Kalau nggak marah sedih dia. Akhirnya harus lari ke tempat air, cuci wajah. Itu tak boleh, kasihan dia.
Tayyib. Kita baca di sini pertanyaannya. Yang pertama, aina tadau yadaika idza atas. Oh ya. Iya, di mana kamu meletakkan kedua tanganmu? Jelas kalau kalau di bukunya tadi apa? Yadi yaitu satu tangan. Sekarang pertanyaannya yadaika berarti apa? Dua tangan. Di mana kamu meletakkan kedua tanganmu jika kamu bersin? Iya. Yadaya. Iya, ala anfi. Wah, jangan-jangan cuma hidung, nanti mulut masih boleh keluar benda-benda aneh nanti. Nah, hidung dan mulut, iya ditutup dua-duanya hidung dan mulut. Tayyib. Ditutup maksudnya bukan berarti ditahan kuat-kuat, nanti tak jadi keluar, malah boleh sakit kepala. Tapi keluar, hanya saja jangan sampai terkena orang. Kalau dihembuskan ke kucing boleh tak? Oh, kasihan kucing, dia hewan kasihan, jangan disakiti. Yang kedua, limadza tadau yadaika ala anfik idal indal utos. Oh ya, terjemahannya apa? Hmm? Tadi tunjuk jari enggak? Oh, tunjuk pen aja itu. Ya, kenapa kamu meletakkan kedua tanganmu ya di atas hidungmu, pada hidungmu ketika bersin? Siapa yang menjawab? Nak jawab? Itu pertanyaan. Sekarang jawabannya. Coba bahasa Melayu dulu atau bahasa Kedah dulu boleh. Nah, nanti diterjemah sama teman. Kenapa meletakkan tangan di hidung ketika bersin agar hidung tak terbang? Oh, bukan. Iya, agar apa? Penyakit-penyakit tidak kena kawan, betul. Siapa yang akan menerjemah ke bahasa Arab? Kurang lebihnya apa? Li Allah, apa itu? Li Allah yasilal utos ilal ikhwah misalkan atau ilal zumala agar bersihnya tadi tidak sampai ke teman-teman atau ke saudara-saudara. Tayyib. Tayyib. Ini diantara adabnya. Insya Allah mudah ya. Kemudian kita sekalian ambil satu lagi di sini. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10. Wa min adabil utos, termasuk dari adab bersin. Ida atosal muslim, kalau muslim itu bersin, waqal alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, aku lulahu yarhamukallah. Saya mengucapkan kepadanya yarhamukallah. Apa arti alhamdulillah? Alhamdulillah itu artinya apa? Iya, segala puji bagi Allah. Yarhamukallah, siapa yang tahu apa arti yarhamukallah? Oh ya, iya, semoga Allah merahmatimu. Tayyib. Ini untuk siapa? Ini kewajiban siapa? Para ulama mengatakan karena dalilnya itu bersifat umum, ini fardu ain untuk orang-orang yang mendengar. Ada yang mengatakan fardu kifayah, tak masalah. Intinya yang mendengar itu diwajibkan mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia mendengar saudaranya mengucapkan alhamdulillah setelah bersin. Tayyib. Kalau dalam bilik air nanti zikirnya ditunggu di luar. Iya, sebagaimana dalam hadis siapa itu? Hadis Muhajir bin Kungfut radhiyallahu an. Tatkala beliau salam kepada Nabi, Nabi sedang di bilik air, maka Nabi tidak menjawab. Kemudian Nabi tayamum, setelah keluar baru menjawab salamnya. Mengatakan ini karih itu an adzkurallah illa ala tuhur. Sesungguhnya saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Nah, jadi menjawabnya nanti setelah keluar baru mengatakan apa yarhamukallah misalkan. Tayyib. Ada yang ingat siapa imam yang diberi kabar gembira masuk surga karena mengatakan yarhamukallah? Ada yang ingat tak ceritanya itu? Pengarang kitab Sunan, Imam Abu Dawud As-Sijistani. Tatkala beliau sedang naik kapal, tidak terlalu jauh dari dermaga, beliau mendengar. Kenapa? Iya, ada orang di dermaga sana, di pelabuhan bersin.
Maka beliau segera menyewa, mengatakan alhamdulillah. Maka beliau menyewa sekoci, kapal kecil untuk pergi ke pantai situ, mengatakan apa, ya rahamukallah, terus balik lagi. Ingin apa, melaksanakan sunnah perintah Nabi. Di malam harinya beliau atau orang lain bermimpi bahwasanya Abu Dawud As-Sijistani membeli surga dengan apa, dengan harga sekian, yaitu harga dari persewaan sekoci tadi. Ternyata mendapatkan surga, susah payah demi menjalankan sunnah Nabi, ternyata pahalanya surga di situ. Bagaimana kalau orangnya tidak mengatakan alhamdulillah? Perlu tak kita mengatakan yarhamukallah? Ya? Iya, tidak perlu. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Ada apa? Ada seorang lelaki dan seorang perempuan. Dua-duanya anak dia, tapi dari istri yang lain-lain. Nah, ketika si anak lelaki mengucap bersin, tidak diapa-apakan. Ketika si anak perempuan bersin mengatakan alhamdulillah, dia mengatakan yarhamukillah. Maka si laki-laki marah, kemudian lapor ke ibunya. Lalu ibunya bilang ke suaminya, kenapa ketika anakku bersin engkau tidak mengatakan yarhamukallah, sementara anak si fulanah bersin engkau mengatakan yarhamukillah? Ya, ini antar madu, ada kemarahan. Maka beliau mengatakan, anakmu, ya anak saya juga, dia bersin tidak mengatakan alhamdulillah, sementara yang dia, anak saya juga, bersin mengatakan alhamdulillah, maka saya mengatakan yarhamukillah. Kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi itu, kalau orangnya tidak mengatakan alhamdulillah, maka tidak perlu dijawab. Dijelaskan hikmahnya oleh para ulama, yaitu tatkala orang ini lalai dari bersyukur, diberi nikmat berupa bersin, agar penyakit-penyakit terbuang keluar, dia lalai berzikir kepada Allah, lalai memuji Allah, maka dia dihukum dengan cara tidak perlu didoakan. Pertanyaannya di sini, madza taqulu liman atasa wa hamidallah? Siapa yang menerjemah? Siapa yang menerjemah ini? Madza taqul, tunjuk jari kah tunjuk pen? Siapa yang tunjuk jari? Iya. Madza? Apa yang kamu katakan apabila liman untuk iya, untuk orang yang bersin, ya kebetulan aja ya, takdir Allah. Dan mengatakan alhamdulillah, berarti siapa yang menjawab ya? Ewa, aku lulahu yarhamukallah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan Islam. Masalah bersin pun dibahas juga adab-adabnya, masalah menguap pun dibahas juga adab-adabnya, dan seterusnya. Tengok apakah nanti akan dibahas. Kalau lebih dari 2 kali, maka Nabi akan mengatakan apa? Hadar rajul marid. Orang ini sedang sakit. Sakit berarti doanya lain nanti. Nggak tahu apakah ada dibahas di sini. Kita tengok nanti insya Allah. Ya, kalau sudah kali ketiga, doanya lain. Mungkin apa? Syafakallah, Allah yashfik, misalkan. Jangan bilang Allah yushfik, tapi yashfik. Yushfik artinya yuhlikuk, membinasakanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 89 dari Syarah Usulis Salasah. Iya betul. Oh iya ya. 90 akhir, ayo jazakumullahu khairan. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal imanu bil malaikah yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada malaikat itu mengandungi 4 perkara. Al-awwal al-imanu biwujudihim. Beriman bahwasanya mereka itu ada. Beriman kepada wujudnya mereka. Tidak seperti sebagian ahli kalam yang mengatakan malaikat tidak betul-betul ada, tapi sekitar apa? Ibaratun anil quwwah al-khairiyah fil qalb. Malaikat tidak ada, tapi sekedar gambaran dari kekuatan kebajikan di hati manusia. Ini sok tahunya ahli kalam. Jumpa aja belum? Thayyib. Kemudian yang kedua,
Asani al-iman biman alimna ismah. Kita beriman kepada siapa yang kita ketahui namanya. Minhum dari mereka, bismihi dengan namanya. Ka Jibril. Apa tugas Jibril? Oh ya, apa tugas Jibril? Iya, menyampaikan wahyu. Taib. Malaikat yang lain siapa? Oh ya, Mikail. Apa tugas Mikail? Atau siapa yang membantu tugas Mikail? Bukan membantu tugas Mikail, tapi apa tugas Mikail? Membantu menjawab. Nunjuk ke Adam. Oh, nunjuk Mukbil aja, iya. Apa? Iya, membawa rezeki, mengatur apalagi? Iya, mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan dan semacamnya, iya. Apa? Oh, nama yang ketiga. Ewa, malaikat Israfil. Apa tugas Israfil, ya? Meniup apa? Iya, meniup trompet, betul. Ada lagi malaikat yang lain? Siapa ya? Iya, malakul maut. Apa tugas malakul maut? Ewa, mencabut nyawa. Ya, apa lagi? Malaikat Malik. Apa tugas malaikat Malik? Ya, iya, menjaga neraka. Siapa lagi yang namanya disebut? Ya, apa? Tak jelas. Tak dengar apa-apa. Salah, salah tak apa? Iya. Zabaniyah. Zabaniyah tugasnya apa? Zabaniyah, ya. Bukan. Ya. Bukan, ya. Yang Zabaniyah, Zabaniyah. Zabaniyah juga apa? Yang menjaga neraka. Zabaniyah. Nah, yang di alam kubur, yang memeriksa, yang menanya. Namanya siapa? Ewa, Mungkar dan Nakir. Kalau yang mencatat amalan, terkenalnya siapa namanya? Iya, Rokib dan Atid. Iya. Ada lagi tak yang belum disebut? Malaikat Ridwan tidak disebutkan dalam hadis sahih. Bukan mustahil, cuma anak yang tidak tahu. Apa lagi? Ewa, Harut dan Marut, betul. Tugasnya apa? Iya, menguji manusia. Apakah memilih beriman pada Allah ataukah memilih sihir sehingga menjadi kafir sebagai ujian. Betul. Kemudian berarti yang lain-lain kita imani secara global. Wa qad akhbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tak yang belum disebut? Dzul Akhsyabain. Siapa itu Dzul Akhsyabain? Malaikat penjaga apa? Dua gunung itu yang di Mekah dan Taif. Taib. Faqad akhbaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatih. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan bahwasanya beliau pernah melihat Jibril sesuai dengan sifatnya. Allati khuliqa alaiha, yang beliau dicipta di atas sifat tadi. Walahu situ mi'ati janah. Berapa sayapnya Jibril? Berapa? 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 Iya, 600. Situ mi'ah 600. 600. Qad saddal ufuk, telah menutup ufuk. Ufuk adalah apa? Garis batas pandang manusia antara langit dan bumi. Biasanya diistilahkan itu ya, ufuk. Tayyib. Kemudian ini apa? Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Waqad yatahawwalul malak. Terkadang malaikat boleh berubah. Bi amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah Ta'ala. Ila hayati rajul, menjadi bentuk seorang lelaki. Kama hasolali Jibril, sebagaimana yang terjadi pada Jibril. Hina arsalahu ta'ala ila Maryam. Tatkala Allah mengutuskan Jibril kepada Maryam. Fatamassalallaha basyarang sawiya. Kemudian dia menampakkan diri pada Maryam sebagai manusia yang sempurna. Wahina ja'a ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun fi ashabih. Dalam keadaan Nabi sedang duduk, mulutnya ditutup kalau menguap. Baik, di tengah-tengah sahabat beliau. Ja'ahu bisifati rajul. Jibril mendatangi Nabi dengan sifat seorang lelaki yang syadidi bayadis siyab, yang pakaiannya sangat putih. Syadidi sawadi sya'ar, yang rambutnya sangat hitam.
la yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya jejak-jejak perjalanan jauh, tidak nampak berdebu atau kusut masai dan semacam itu. Wala ya'rifuhu ahadun minas sahabah, kalau tidak dari jauh berarti rumahnya dekat sinilah, tapi ternyata tak ada seorang pun dari sahabat yang mengenalinya. Toyib, memang bukan dari sana-sana mana, tapi dari atas. Toyib. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau duduk ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataih, menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fakhidai, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi. Ini sahabat heran, siapa yang macam itu? Wa sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil islami wal imani wal ihsan, bertanya pada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Wasa'ah, tentang hari kiamat. Wa amarotiha, dan alamat-alamatnya. Fa'ajabahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fangtolak, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, setelah itu dia pergi lagi. Summa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hada Jibril, ini adalah Jibril. Ataakum yu'allimukum dinakum, dia mendatangi kalian untuk mengajari kalian agama kalian. Rawahu Muslim. Ayo, ada lagi tak di sini? Jibril terkadang datang dalam wujud siapa? Dalam wujud sahabat siapa itu namanya? Siapa yang ingat? Ya? Tadi sudah nyebut nama belum? Ya? Bukan. Ummu Salamah bilang, oh ini kan si Fulan. Nah, siapa si Fulan itu? Siapa yang ingat? Nggak apalah, bapak-bapak aja. Bapak-bapak. Tadi tak tunjuk jari. Ya. Oh bukan. Bapak-bapak aja yang membantu ya. Wadihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Yang terkenal apa, paling handsome di kalangan sahabat itu. Tayyib. Wa kadzalikal malaikah, demikian pula para malaikat alladzina arsalahumullahu taala ila Ibrahim, yang Allah taala utuskan kepada Ibrahim, datang dalam wujud manusia. Makanya Nabi Ibrahim menjamu sebagai manusia. Jamuannya waktu itu apa ya? Ya. Iya, anak. Oh, bukan, lebih besar, ya. Iya, anak lembu, iya betul. Bi'ijling samin, anak lembu yang gemuk lagi. Tayyib. Kita semampunya pakai bilis tuh sudah baik lah. Semampunya aja. Tayyib. Walutin. Demikian pula datang kepada Nabi Lut. Kanu fi surati rijal, dalam bentuk apa, lelaki. Berarti apa, manusia, lelaki. Ibrahim di Haran, Nabi Lut di mana? Sodom. Jaraknya tidak terlalu jauh, semuanya di Syam. Arabi, kandungan yang keempat, al-imanu bima alimna min a'malihim. Kita beriman kepada apa yang kita ketahui dari amalan-amalan para malaikat tadi. Selain yang disebutkan tadi, apa saja amalan malaikat? Selain yang tadi disebut-sebut tugas malaikat, apa lagi? Apa aja tugas malaikat misalkan? Iya, ada yang memikul aras, betul. Ayo, apalagi berapa malaikat memikul aras? Jumlahnya berapa ya? Iya, 8. Selain memikul aras, apalagi tugas malaikat? Ya. Tadi belum disebut ya, Pak, menjaga surga. Ada lagi tak tugas malaikat ya? Apa? Daun. Itu termasuk yang tadi, masalah apa? Tanaman. Yang lain. Apa? Mengurus awan. Sebagian ulama mengatakan itu Mikael dan teman-temannya. Intinya masalah apa? Hujan dan awan jadi satu. Yang lain, ya? Apa? Yang kuat. Mengatur matahari. Wallahu alam. Bukan mustahil. Ibnul Qayyim mengatakan setiap bintang itu ada malaikat yang mengurusnya. Iya, bukan mustahil. Baik. Apalagi tugas malaikat? Wa inna lanahnu shafun. Sesungguhnya kami berbaris-baris. Wa inna lanahnul musabbihun. Sungguh kami itu benar-benar bertasbih. Iya, banyak malaikat yang bertasbih, bahkan mungkin semua ya, semuanya bertasbih. Termasuk juga apa? Innalillahi malaikatan sayyahin yatlubuna majalisa dzikir. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang suka bepergian mencari majelis dzikir. Nah, itu juga diantara tugas para malaikat. Termasuk juga apa? Yang suka mendoakan.
Setiap pagi turun 2 malaikat mendoakan apa itu? Keberkahan untuk orang yang berinfak dan mendoakan kehancuran untuk orang yang kedekut, yang pelit. Banyak tugas malaikat, banyak. Juga apalagi misalkan ya, menjaga setiap orang, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Setiap manusia itu memiliki para malaikat yang datang silih berganti untuk menjaga dia dengan perintah Allah. Baik, dan lain-lain. Juga ada malaikat yang kata Ibnul Qayyim apa mengatur masalah mimpi, ditugaskan mengurusi masalah mimpi. Kemudian kata beliau di sini, allati yaqumuna biha bi amrillahi taala, yang mereka melaksanakannya dengan perintah Allah taala, termasuk apa? Menulis takdir, tulisan takdir. Nabi Muhammad ketika naik ke lebih tinggi dari langit ketujuh mendengar apa? Sorifal aklam, pen sedang bergerak, pen-pen itu para malaikat sedang menulis takdir. Atau mungkin yang di malam Al-Qadar itu malaikat turun untuk mencatat takdir sanawi, takdir selama setahun. Katasbih, di antara amalan mereka bertasbih kepada Allah. Wa ta'abbudilah, beribadah kepada Allah. Lailan wa nahara, malam dan siang. Biduni malalin wala futur, tanpa kebosanan dan tanpa berhenti. Iya, malaikat. Tidak seperti apa orang sufi setelah levelnya naik tahu-tahu, oh, saya tak perlu lagi ibadah karena saya sudah level makrifat. Ternyata itu tak puas, naik lagi. Jadi apa? Level hakikat, saya Tuhan, orang lain harus menyembah saya. Ini gila sufi itu. Na'udzubillah. Siapa yang mengatakan tidaklah orang masuk ke tasawuf pagi hari kecuali petangnya akan jadi gila? Siapa yang cakap gitu ya? Iya? Iya, Imam Syafi'i. Makanya dalam masalah akidah dan suluk, orang-orang Sufiyah dan Asy'ariyah tak suka Imam Syafi'i. Kalau fikih ya baru bolehlah Syafi'i kalau betul. Kalau betul ikut Syafi'i. Kalau fikih ikut Syafi'i, kalau akidah ikut Asy'ari, kalau suluk ikut apa itu Ghazali katanya. Kenapa tak nyebut ikut Nabi Muhammad? Ini anehnya mereka. Yang dipilih orang-orang yang tidak maksum, itu pun dipilih sesuka hatinya. Kita masuk ke muka surat 92. Wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah. Boleh jadi sebagian dari mereka memiliki amalan khusus. Ayo diberi contoh oleh beliau di sini, Jayyid. Mislu Jibrila al-amin, seperti Jibril yang terpercaya ala wahyillahi ta'ala, terpercaya untuk mengurusi, menyampaikan wahyu Allah Ta'ala. Yursiluhullahu bih, Allah mengutuskannya dengan membawa wahyu ilal anbiya iwar rusul, kepada para nabi dan rasul. Oh, siapa orang yang sangat jahat menuduh malaikat Jibril berkhianat? Puak mana itu? Tunjuk jari. Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana? Iya, kelompok Syiah Rafidhah. Di dalam sholatnya, sebagian mereka mengatakan khonal amin, khonal amin. Gimana khonal amin? Terpercayalah. Malah dianggap berkhianat. Kata mereka apa sih? Harusnya risalah itu, wahyu itu kepada Ali, tapi malah kepada Muhammad. Nah, kalian sendiri setiap kali maulid Nabi, Nabi Muhammad yang kalian apa? Mauludi. Sementara maulid Ali tak ada pun kalian. Ini aneh orang-orang itu. Dan takkan Jibril salah terus dalam 23 tahun silap, terus Allah diam saja. Allah kasih mukjizat juga pada Nabi Muhammad, bukan pada Ali. Ini akidah kacau orang-orang Asy'ari, orang-orang apa? Syiah Rafidhah tadi. Mereka kafir. Karena apa? Menuduh Jibril itu berkhianat. Padahal malaikat itu maksum. Telah dinukilkan ijma oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa. Bahwasanya para malaikat maksum. Yang menuduh malaikat berkhianat atau begini dan begitu, maka dia kafir. Wa mislu, contoh yang lain, Mikail al-muwakkali bil qatar, yang diberi urusan, yang diserahi urusan butiran hujan. Au bil mator, atau ya hujan itu sendiri. Wa nabat, tanaman, mengurusi tanaman. Yang ketiga, wa mislu Israfil, seperti Israfil al-muwakkali bin nafkhi fis-sur, yang diserahi urusan untuk meniup trompet ingda qiyamis saah, tatkala datang hari kiamat, wa ba'sil khalq, dan pembangkitan para makhluk. Wa mislu malakil maut, malaikat yang mengurusi kematian, al muwakkali biqabdil arwah, yang diserahi urusan untuk mencabut nyawa ingdal maut, tatkala datang kematian. Kemudian wa mislu
Malik, malaikat Malik. Al-muwakkali bin nar, yang diserahi urusan mengurus api neraka. Wa huwa khazinun nar, ia penjaga neraka. Wa mithlu al-malaikatil muwakkali nabil ajinnah, para malaikat yang diserahi urusan mengurus janin. Ia mencatat ini itu, meniupkan ruh ke dalam janin dan sebagainya. Fil arham, pada rahim. Idza tamma lil insani arba'atu ashur, apabila telah lengkap untuk manusia 4 bulan, yaitu kurang lebih berapa? 120 hari. Fi batni ummih, di perut ibunya. Ba'asallahu ilaihi malaka, Allah mengutuskan kepadanya malaikat. Wa amarahu bi katsbi rizqih, memerintahkannya untuk menulis, mencatat rezekinya. Wa ajalih, batas umurnya. Wa amalih, amalannya. Wa syaqiyin, yaitu bi katsbi syaqiyin, boleh juga wa huwa syaqiyun am sa'id, dia celaka ataukah beruntung. Ini kembali ke hadis siapa ini ya? Hadis siapa ini? Masalah malaikat rahim itu. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi arba'ina yauman aw lailah. Hadis siapa? Oh, bukan Umar, tapi satu lagi ya. Siapa? Oh, bukan. Nak di kafaroh apa? Siapa? Bukan ya. Abu Abdurrahman, betul. Tapi siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Aywa, thayyib. Masih ada nih, Masya Allah ya. Beliau ngasih beberapa contoh lagi. Wa mislu al malaikatil muwakkalin bi hifdzi a'mali bani Adam. Seperti para malaikat yang diserahi urusan untuk mencatat, menjaga amalan-amalan Bani Adam. Wa kitabatiha, dan penulisannya. Likulli syaksin, untuk setiap orang. Malakan, ada 2 malaikat. Ahaduhuma anil yamin wal wasani anis shimal. Yang satu di sebelah kanan, yang lain di sebelah kiri. Wa mithlul malaikatil muwakkalin bi su'alil mayyit. Para malaikat yang diserahi urusan untuk menanyai jenazah. Idza wudi'a fi qabrih, apabila dia telah diletakkan di kuburnya. Ya'tihi malakan, didatangi oleh 2 malaikat. Yas'alani, bertanya kepadanya an rabbihi wa dinihi wa nabiyih, tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya. Kalau mampu menjawab, maka pertanyaan keempat apa? Pertanyaan keempat ya. Ya, an amalih atau an ilmih. Apa jawaban dia? Saya apa? Ya. Iyalah, siapa? Abdullah. Jawabannya apa? Ketika ditanya wa ma amaluk atau wa ma ilmuk, jawabannya apa? Wa qara'tul Qur'an wa amantu bihi wa shaddaqtu. Saya membaca Quran, saya beriman kepadanya dan membenarkannya. Oh, ternyata punca dari ilmu dia dan amalannya adalah rajin membaca Quran. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Tak apa.